bersama Bunda Salon Belajar Bahasa Kantonis. Kembali kita lanjutkan video tempo hari memahami makna kata satuan benda dalam bahasa Kanton. Perlu saya ulang sedikit bahwa memahami satuan benda dalam bahasa Kanton sangat penting karena satuan benda akan selalu ikut apabila kita menyebutkan suatu benda ya, terkait dengan jumlahnya, keberadaannya, bahkan hanya menanyakannya ya, atau hanya memperjelas benda tersebut, semua itu satuan bendanya harus ikut serta. Karena kalau tidak, orang Hongkong tidak bisa mengerti. Oke. Untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal, dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa Kanton bersama Bunda, silakan subscribe, tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru. Dan bila ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload, silahkan lihat di playlist. Check it out. Kita mulai dari kata kau, ya, satuan benda kau yang bisa berarti sepotong, mungkin juga bisa berarti sebagian, ya. Langsung contoh kalimat, ti ngau yo ho tai gao ge. Ti ngau yo itu daging sapi, ti ngau yo daging sapi ini, ho tai gao, ho sangat, tai besar, gao ini menjelaskan bahwa daging sapi itu ya, ho tai gao besar banget, keh tidak punya arti ya. Ti ngau yo ho tai gao keh artinya daging sapi ini sangat besar potongannya ya. Jika dikatakan ti ngau yo ho tai, orang Hongkong banyak yang bingung karena ini termasuk susunan yang salah atau tidak lengkap. Yang benar, ti ngau yo ho tai gao. Ya, dilengkapi dengan kata kau. Karena yang dijelaskan besar adalah daging sapi. Daging sapi, satuan bendanya kau. Seperti itu. Berikutnya, lo kau. Sai kau kocek bengo. Lo kau, ambil satu dari kata lo yat kau, ya, artinya ambil satu potong, bukan lo yat tetapi lo kau. Ambil satu artinya ambil satu potong, ya. Sai kau atau sai kau, ya, yang kecil. Sai itu kecil, karena yang dijelaskan adalah potongan daging sapi, maka dilengkapi dengan kata kau. Sai kau atau sai kau. Kocek itu tuh ya. Seulang, lo kau ambil sepotong, ya. Sai kau yang kecil, kocek itu, atau yang kecil itu. Sai kau kocek, bengo berikan aku, atau untukku. Ya, berikutnya, hamai cungkan kocek a. Hamai apakah? Cungkan tengah, cungkan yang tengah, kocek itu. Ya, hamai cungkan kocek, apakah yang tengah itu? Seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah satuan benda tiu. Nah, ini bisa berarti sebatang, ya, bisa untuk mengungkapkan satuan benda yang berbentuk lonjong, panjang, seperti misalnya tongkat, tali, ya, ular, atau juga potongan-potongan sayur, ya, misalnya
yang berbentuk seperti jari-jari, seperti misalnya kentang goreng yang dijual di McD itu misalnya ya, itu kan dinamakan sudyu. Ya, sudyu dari kata sucai ya tiu seperti itu. Ya. Juga untuk mengungkapkan misalnya rok atau daster ya, guan itu rok ya. Atau juga daster itu satuan bendanya juga tiu. Langsung contoh kalimat. O kinto tiu sei ho tai tiu. O kinto tiu sei. Ya. O kinto aku melihat, tiu sei. Sei itu ular. Untuk menyatakan ular harus ditambah kata tiu di depannya. Ya. O kinto tiu sei. Aku melihat seekor ular. Ho tai tiu. Ho tai tiu. Sangat besar atau besar sekali. Kalau diterjemahkan dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Kanton, susunan bahasa Indonesia kan O kinto se, orang Hongkong tidak mengerti. Ya, harus O kinto tiu se. Ho tai tiu, bukan ho tai. Ya, harus dilengkapi kata tiu untuk mengungkapkan besarnya ular. Karena tiu adalah satuan bendanya ular. Ya, seperti itu. Berikutnya, sok dongo tase. Sorry, saya ulang. Sok dongo tase jogoya. Ya, sok paman, dongo dongo di sini artinya ta sejo, memukulnya sejo sampai mati, goe dia, kata ganti ular. Ya, seperti itu. Saya ulang. Sok dongo ta sejo goe ya. Paman memukulnya sampai mati. Ya. Yong ti tiu guan ta sejo goe. Yong menggunakan ti tiu guan. Guan itu tongkat. Untuk menyatakan tongkat harus ditambah kata tiu. Tiu guan. Baru bisa dimengerti. Ya. Yong ti tiu guan artinya pakai tongkat ini. Ya. Ta sejogoi. Memukulnya. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah kata fai, artinya lembar atau juga bisa berarti helai. Ya. Contoh kalimatnya, ko fai po yuta. Ko fai po, lengkapnya koti fai po. Selembar lap itu, po itu lap. Untuk mempertegas kata po ditambah kata fai. Ko fai po, selembar lap itu atau sehelai lap itu. Yuta, gak mau. Ya, artinya sudah tidak mau. Pin faya yang mana? Yang ditanyakan adalah selembar lap tadi. Pin faya. Ya, bukan pinko atau bukan yang tadi apa pin tiu, tetapi pin fai. Juga bisa menggunakan cek. Nah, ini saya tambahkan ya. Cek itu agak fleksibel, bisa digunakan di mana-mana, tetapi tidak semuanya. Ya, pin CA itu boleh. Tetapi yang lebih tepat adalah pin fai untuk menanyakan lap atau po. Hapin ko faya. Hapin yang bawah itu hapin ko faya. Yang bawah itu. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah kata kin. Ya, satuan benda kin artinya sepotong. Nah, ini untuk mengungkapkan misalnya potongan kue atau juga untuk mengungkapkan atau menyebutkan baju, ya, seperti
kinsam. Ya, seperti itu. Langsung contoh kalimat. Dongo sekco langkintanko homoa. Ya, dongo sekco langkintanko homoa. Artinya, dongo bantu, ya, sekco makan. Ini kata perintah, kalimat perintah, ya. Dongo sekco artinya bantulah makan. Lengkin 2 potong tanko kue. Homoa, oke enggak? Atau boleh? Ya, seperti itu. Bantu makan 2 potong kue. Boleh? Ya, seperti itu. Berikutnya. Koko sekjogin. Koko. Nah, koko di sini adalah masing-masing atau setiap orang. Bukan kocek, bukan kokin, tetapi koko karena setiap orang. Ko mewakili atau menjelaskan satuan yang disebutkan di sini adalah orang. Koko sekjokin, ya, masing-masing makan sepotong. Ngokin, lekin, aku sepotong, kamu sepotong. Ya, seperti itu. Berikutnya, pongo caiho lengko kinsam. Ini kalimat lain. Pongo caiho, pongo tolong, caiho ya taruh ya atau simpan, lengko kinsam 2 potong baju. Ya, artinya taruh, kembalikan 2 potong baju, seperti itu. Berikutnya adalah kata lap, yang artinya adalah sebutir atau sebiji, ya persisnya sebutir kecil. Jadi lap ini menggambarkan benda itu adalah butiran-butiran kecil. Ya, contoh kalimat, ngo ticolap ye haito. Ngo, aku ticolap ye, sesuatu benda kecil, ya butiran kecil, lap ye, ya. Aku jatuh suatu benda kecil, haito di sini, ya. Pongowanha, tolong carikan. Wan itu cari, ya. Pongowanha, tolong carikan. Ya. Berikutnya, wanto lapcai artinya ketemu sebutir benda. Wanto ketemu, lapcai itu menunjukkan benda itu adalah butiran kecil. Ya, hongsek merah, hamailiko, apakah ini? Saya ulang. Wanto lapcai ya hongsek, ya, ketemu sebutir benda merah, hamailiko, apakah ini? Ya, haya ngama. Ya, ini misalnya. Iya benar-benar. Seperti itu. Masih ada berikutnya. Berikutnya adalah kata pa, artinya sebilah. Nah, ini untuk mengungkapkan benda-benda tajam seperti pisau, gergaji, cangkul. Ya, benda-benda seperti itu. Satuan bendanya adalah pa. Contoh kalimat, ambilkan pisau untukku. Kalau bahasa Indonesia cukup ambilkan pisau. Tetapi dalam bahasa Kanton, loko pa to pengo, ya. Lo ambil, ko ini menunjukkan satu, ya. Pa to, pa itu satuannya to. Ya, to itu pisau. Jadi untuk menyatakan to, ya, menggunakan kata pa di depannya. Loko pato artinya ambilkan sebilah pisau. Ya, seperti itu. Pengo untuk ko. Yang mana? Pinpa. Bukan pinto, tetapi pinpa atau pincek. Boleh. Saya tadi bilang cek itu lebih fleksibel. Ya.
pin pa atau pin ca. Ya. Yang sebelah kiri itu co pin ko pa. Ya, co pin sebelah kiri ko pa. Pa mewakili kata atau mewakili benda pisau. Ko pa, ya artinya co pin ko pa yang sebelah kiri itu. Oke, kiranya demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat kalian dan bisa dimengerti. Silakan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. See you next time. Bye-bye.